Pada tahun 587 sebelum Masehi, kota Yerusalem diserang oleh kerajaan Babel. Dan setahun kemudian, kota itu beserta bait Allahnya dijarah dan dibakar. Ribuan orang Israel direnggut dari rumah mereka dan dibawa ke seluruh negeri Babel zaman dahulu. Mereka menjadi orang-orang buangan. Mereka sekarang menjadi kaum minoritas yang dikepung oleh budaya baru dengan dewa-dewanya. Nah, sebagian dari orang-orang Israel memutuskan untuk melawan Babel dengan cara memberontak atau melarikan diri. Sedangkan yang lain menyerah. Mereka mengikuti cara hidup orang Babel dan menyembah dewa-dewanya sebagai Tuhan mereka. Mungkin kita pikir cuma ada dua pilihan buat mereka. Tetapi Nabi Yeremia memerintahkan mereka untuk melakukan cara lain yang sangat berbeda dan mengherankan, yaitu menetap, mendirikan rumah, menanam kebun, berkeluarga, dan yang paling mengejutkan adalah mengusahakan kesejahteraan bagi kota Babel dan berdoa kepada Tuhan bagi kota itu. Jadi ini sepertinya cara yang ketiga. Betul, tetapi ini bukan cara untuk berkompromi ataupun untuk memberontak. Jadi seperti apa caranya? Ada sebuah kitab dalam Alkitab yang secara keseluruhan menjawab pertanyaan itu, yaitu dalam Kisah Daniel. Daniel adalah salah satu orang Israel yang dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Dan karena Daniel memiliki garis keturunan dan didikan kerajaan, maka ia dan beberapa temannya dipilih untuk bekerja di dalam istana kerajaan Babel. Bekerja untuk musuh? Artinya mereka berkompromi. Atau bisa juga mereka berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari raja, lalu menjatuhkannya dari sana. Mungkin itu yang kita harapkan. Tetapi sebaliknya, mereka mengikuti anjuran Yeremia dan memilih cara yang ketiga. Mereka melayani Raja Babel, mengganti nama mereka dengan nama Babel, bahkan mengenakan gaya berpakaian Babel. Jadi mereka benar-benar mengusahakan kesejahteraan Babel, tetapi dengan begitu, bukankah itu artinya mereka meninggalkan warisan budaya mereka? Kelihatannya seperti itu, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita terus membaca, kita akan melihat bahwa kisah ini berpusat pada saat di mana mereka memutuskan untuk menolak pengaruh Babel dan memilih setia kepada Allah. Sebagai contoh, Seperti pada saat mereka diperintahkan untuk sujud menyembah kepada patung berhala Babel dan menunjukkan ketaatan mereka kepada raja seolah-olah dialah Allah. oh, mereka tidak akan berbuat sejauh itu. Betul, disinilah kita bisa melihat kesetiaan mereka sesungguhnya, di mana mereka harus menentang pemujaan terhadap kekuasaan, kesombongan, dan ketidakadilan di Babel, tetapi mereka melakukannya tanpa kekerasan dengan merelakan nyawa mereka. Itu sebabnya Allah menyelamatkan Daniel dan teman-temannya karena kesetiaan mereka. Jadi mereka melayani Babel, mengusahakan kesejahteraannya, tetapi tetap setia kepada Allah. Ya, inilah yang sebenarnya dibayangkan oleh Yeremia. Cara hidup orang buangan yang merupakan perpaduan antara kesetiaan dan perlawanan. Jadi mereka masih menjadi orang buangan, tetapi tidakkah Daniel dan teman-temannya rindu untuk pulang ke negeri mereka? Ya, bahkan Daniel meyakini bahwa Allah akan mengutus seorang penguasa yang akan menjatuhkan Babel dan mendirikan kerajaan damai yang sesungguhnya. Menurut dia, kapan penguasa ini akan datang? Nah, pada mulanya ia berpikir semasa hidupnya. Tetapi kemudian ia bermimpi dan melihat bahwa setelah Babel, akan datang kerajaan lain yang menindas, lalu kerajaan yang lain lagi, dan seterusnya. Jadi kerajaan Babel memang akhirnya dikalahkan, dan bangsa Israel bisa kembali ke negeri mereka. Tetapi, mereka tetap dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain setelah Babel. Jadi mereka masih memiliki pola pikir sebagai orang buangan, yang menanti-nantikan rumah mereka yang sesungguhnya datang kembali. Dan mereka terus menunjukkan kesetiaan dan perlawanan yang sama terhadap Babel-Babel baru yang datang kemudian. Dan kisah ini membawa kita ke zaman Yesus. Kerajaan yang berkuasa pada zamannya Yesus adalah Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar. Nah, ada sebagian orang Israel yang melawan, tetapi ada juga yang menyerah, mengikuti budaya Romawi dan menyembah kepada dewa-dewa mereka. Tetapi perhatikan bagaimana Yesus menunjukkan kesetiaan dan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Seperti ketika ia memperbolehkan orang-orang untuk membayar pajak kepada Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Tetapi kemudian ia berkata, jangan menyamakan Kaisar dengan Allah. Hanya Allah yang layak menerima segenap hidup dan kesetiaan kita. Jadi cara hidup Yesus juga merupakan perpaduan antara kesetiaan dan perlawanan. Betul, ia mengajarkan para pengikutnya untuk mengasihi dan bahkan memberkati musuh mereka. Tetapi ia juga ditangkap karena menentang para pemimpin yang jahat di Yerusalem dan Roma. Ia mengecam mereka yang memuja kekuasaan, hingga ia kehilangan nyawanya. Tetapi Allah membela dia dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati sebagai raja sejati atas segala bangsa. Raja yang dinanti-nantikan oleh Daniel. Betul, dan Yesus berjanji bahwa suatu hari nanti kerajaannya akan menang.
Namun sampai saat itu tiba, para pengikutnya akan hidup seperti dalam pembuangan. Ya, itulah sebabnya Rasul Petrus menyebut para pengikut Yesus sebagai orang asing dan orang buangan. Ia menasihati mereka untuk menghormati para penguasa dimanapun mereka tinggal, untuk menghargai dan mengasihi semua orang. Tetapi kemudian, ia mengingatkan bahwa mereka tidak tinggal di rumah mereka yang sebenarnya. Mereka masih berada di Babel. Tetapi, mereka kan tidak tinggal di Babel. Babel sudah tidak ada lagi. Benar begitu? Dalam Alkitab, Babel telah menjadi simbol yang menggambarkan semua lembaga manusia yang menuntut kesetiaan kepada penyembahan berhala yang dapat mengubah makna dari yang baik dan yang jahat. Oke, jadi kita semua masih hidup dan bekerja di Babel. Tetapi bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan Babel pada saat kita menjaga kesetiaan kita pada Yang Maha Kuasa? Ya, para pengikut Yesus memang dipanggil untuk hidup di dalam tekanan antara kesetiaan dan perlawanan. Begitulah cara hidup orang buangan.